bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Perkenalkan, nama saya Fandi Sunung Khalid, NPM 23140002. Perkenalkan, nama saya Benny Zerzudua, saya NPM 23140018. Perkenalkan, nama saya Haji Ibrahim, NPM 23140013. Mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD. Saya ingin bertanya kepada saudara Eben, bagaimana pendapatmu tentang penggunaan media audio di dalam kelas rendah yang tingkat kemampuan menyimak dan mendengarnya kurang sempurna? Menurut saya sendiri, anak-anak di kelas rendah masih dalam tahapan perkembangan kemampuan menyimak mereka meski kesulitan fokus pada suara, membedakan suara maupun latar belakang dan memahami pesan yang disampaikan. Di mana media audio bersifat pasif sehingga anak-anak mungkin tidak terdorong untuk berinteraksi aktif dengan materi, serta anak-anak di kelas rendah mungkin kesulitan memahami konteks cerita atau informasi yang disampaikan melalui audio tanpa bantuan visual. Oke, menurut pendapat Anda sendiri, Haji Rohim, mengapa media audio penting dalam meningkatkan kemampuan mendengarkan pada peserta didik di sekolah dasar? Ya, di sini menurut saya mengapa media audio sangat penting dalam meningkatkan kemampuan mendengarkan pada peserta didik di sekolah dasar? Karena beberapa alasan. Yang pertama, memperkenalkan dan membiasakan dengan suara bahasa. Seperti contohnya audiobook, di mana memiliki suara, di mana cerita tersebut memiliki suara dan siswa dapat membiasakan diri dengan suara tersebut. Dan yang kedua, meningkatkan fokus dan konsentrasi, di mana media audio dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi pada peserta didik di sekolah dasar. Dan yang ketiga, membantu peserta didik memahami intonasi. Dengan menggunakan media audio, memungkinkan siswa untuk menangkap intonasi dan pelafalan yang benar dari kata-kata dan kalimat dan bahasa dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kemampuan membedakan suara, di mana seperti permainan audio, di mana seorang guru membuat suara audio seperti suara binatang harimau dan siswa dapat membedakan suara tersebut. Yang kelima, membuat pembelajaran lebih menarik. Dengan menggunakan media audio, pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan motivasi siswa untuk lebih mempelajari pembelajaran. Yang terakhir, memfasilitasi belajar mandiri. Dengan menggunakan media audio, siswa dapat belajar sendiri, mau itu di kelas maupun di luar kelas. Dengan menggunakan media audio, mereka dapat belajar mandiri. Sekian. Dan saya ingin bertanya kepada saudara Pandi, bagaimana cara guru menerapkan media audio pembelajaran agar pembelajaran dapat dimengerti siswa? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Haji Ibrahim. Yang pertama itu menggunakan kaset audio atau buku rekaman untuk menghidupkan buku selama cerita. Contohnya, di dalam buku cerita dibuat audio dan didengarkan oleh peserta didik. Yang kedua, membiarkan siswa mendengarkan podcast atau siaran. Contohnya, seorang guru menyiapkan fasilitas seperti speaker dan
membuat audio seperti musik dan memperkenalkan musik itu kepada peserta didik. Yang ketiga, membiarkan siswa membuat podcast sendiri untuk bercerita dan membuat audio. Yang contohnya, siswa dibiarkan untuk membuat podcastnya sendiri atau bercerita tentang pengetahuannya. Yang kelima, menggunakan alat bantu audio. Contohnya audio Tumblr. Sekian dan terima kasih. Sekian dari penjelasan kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Siap.